Angin malam yang lembab menyeruak dari celah sumur kering, membuat rambut Arif berdiri merinding. Bau tanah bercampur karat memenuhi rongga dada, seakan paru-parunya dipaksa menghirup sisa sejarah yang tak pernah dicatat. Di sampingnya, Raka menggenggam bahunya erat, sementara Sari menatap ke dalam sumur dengan mata yang seolah tak mau berkedip. Kalau kau benar-benar mau turun, kita bertiga harus bersama, bisik Raka. Suaranya pelan, namun jelas, menyingkirkan keraguan yang sejak tadi membayang. Sari mengangguk, lalu mengambil tali dari ransel medisnya. Tali sederhana untuk mengikat perban. Namun malam ini harus berfungsi lebih besar. Mengikat nasib mereka agar tidak tercerai-berai. Arif, dengan jantung berdegup keras, menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke bawah. Gelap itu seperti menelan cahaya, tapi samar ia bisa melihat susunan tangga batu yang menurun ke ruang bawah tanah. Tangga itu sempit, hanya cukup untuk satu orang. Dan seakan sudah sepakat tanpa kata, Sari turun lebih dulu disusul Arif, lalu Raka menutup di belakang. Setiap langkah menimbulkan bunyi bergema, panjang, seperti ada ruang lain yang ikut menyalin suara mereka. Bau semakin pekat, lembab, bercampur sesuatu yang mirip besi berkarat atau darah yang sudah lama kering. Lorong itu akhirnya terbuka ke sebuah ruang luas berbentuk lingkaran. Dindingnya penuh ukiran simbol, sama seperti di buku, hanya saja lebih hidup. Ukiran itu seolah berdenyut samar seperti nadi di bawah kulit batu. Di tengah ruangan ada meja batu besar. Bukan altar, bukan pula meja biasa. Permukaannya datar, tapi bekas goresan membentuk pola lingkaran yang sempurna. Lilin-lilin hitam menyala tanpa ada yang menyalakan. Apinya biru pucat, membuat wajah mereka terlihat aneh, seakan bukan milik mereka sendiri. Arif mendekati meja itu. Begitu tangannya hampir menyentuh permukaannya, buku di dadanya bergetar keras, lalu membuka sendiri. Halaman-halaman berputar, cepat sampai berhenti pada satu gambar. Tiga orang berdiri di ruang bundar, di depan meja yang sama persis. Dan di bawahnya tertulis, jika mereka lengkap, pintu akan terbuka. Jika tidak, yang hilang akan menjadi jembatan. Raka menelan ludah, matanya menatap ke kanan dan kiri. Lengkap, maksudnya kita bertiga? Sari menatap buku, lalu mengangkat alisnya. Atau ada orang keempat yang belum kita sadari? Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari balik dinding. Bukan sekadar suara runtuhan batu, tapi seperti langkah kaki berat yang menyeret rantai. Udara dingin berhembus dari celah ukiran, membuat nyala lilin bergoyang. Arif merasakan perutnya mulas oleh rasa takut yang begitu nyata. Sosok berjubah hitam itu muncul lagi, kali ini tidak di kejauhan, melainkan di ujung lorong. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tetap tersembunyi dalam lipatan kain, tapi langkahnya bergaung berat, menandakan ia nyata. Lilin-lilin seolah menunduk hormat pada kehadirannya. Apinya merendah setiap kali ia bergerak. Sari spontan meraih tangan Arif. Apa ini penjaga? Bisiknya. Raka menjawab lirih. Atau pengambil. Sosok itu berhenti tepat di depan meja batu, lalu mengangkat tangan. Jemarinya panjang, berujung tajam seperti tulang. Ia menunjuk lingkaran di atas meja. Saat itu juga, permukaan batu memantulkan bayangan lain. Bayangan Arif kecil digendong ayahnya, melewati tempat yang sama. Suara ayahnya terdengar samar. Ingat nah, jangan pernah berdiri sendiri di tempat ini. Jika ada yang hilang, kau harus membayar. Arif terhuyung. Buku di tangannya membuka halaman lain, menampilkan kalimat yang membuat darahnya dingin. Yang menjadi jembatan tidak akan kembali. Raka mundur selangkah, wajahnya pucat. Kau tidak serius kan? Maksudnya, salah satu dari kita. Ia tidak melanjutkan. Sari menatapnya dengan sorot yang berani, tapi ada getaran halus di bibirnya. Mungkin itu hanya peringatan. Mungkin tidak harus benar-benar terjadi. Namun ruangan itu menolak optimisme.
Ukiran-ukiran di dinding mulai bercahaya merah samar, dan tanah di bawah meja retak sedikit, memperlihatkan kegelapan yang berputar seperti pusaran air. Angin dari retakan itu membawa bisikan, ribuan suara yang berdesakan, menuntut sesuatu yang tidak dimengerti. Arif tahu, malam itu demo di atas hanyalah layar depan. Sementara di bawah tanah kota Solo, pintu yang tidak pernah tidur akhirnya mulai membuka matanya. Dan mereka bertiga, Arif, Raka, dan Sari, sudah terlanjur menjadi bagian dari perhitungan yang tidak bisa dibatalkan.